Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 37 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video tutorial bagaimana kita dapat memantau aktivitas semua komputer atau kita kenal dengan komputer klien yang terhubung pada jaringan yang sama dengan komputer server atau komputer pemantau. Komputer pemantau ini kita kenal dengan komputer master. Jadi, melalui komputer master, kita dapat memantau dan mengontrol semua aktivitas komputer klien. Lalu, apa yang kita butuhkan? Pertama, kita akan mendownload aplikasi Payeon ya. Untuk mendownload aplikasi Payeon, kita akan masuk ke browser, kemudian ketikkan Payeon, pilih Payeon, kita masuk ke situs resmi Payeon ya, klik, kemudian di sini ada tampil Windows 64 bit, kemudian ada Windows 32 bit. Nah, untuk mengetahui kita membutuhkan Payeon yang 64 atau 32 bit, kita masuk ke Explorer ya. Masuk ke Explorer, kemudian kita cek dulu sistem yang kita gunakan itu berapa bit gitu ya. Klik di This PC, kemudian klik kanan Properties. Oke. Di sini muncul informasi sistem type-nya itu adalah 64 bit. Jadi kita akan membutuhkan Payeon yang 64 bit ya. Oke, kembali lagi ke browser. Nah, di browser kita akan mendownload yang 64 bit. Untuk mendownloadnya kita tinggal klik saja seperti ini. Dia masuk ke folder download ya. Kalau sudah selesai dia muncul peringatan seperti ini, kita masuk ke folder download. Nah, ini aplikasi Payeon yang barusan kita download. Untuk menginstal Payeon Master, kita akan double klik di aplikasi yang tadi kita sudah download, yaitu Payeon Master ya. Payeonnya, aplikasi Payeonnya tinggal double klik, kemudian muncul informasi seperti ini, kemudian kita pilih yes. Oke, di sini juga muncul informasi welcome to Payeon setup, kita pilih next, kemudian ini untuk lisensinya I agree, dan untuk tempat penyimpanan si Payeon ini kita tinggal klik next juga. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau kita akan menginstal si komputer ini sebagai Payeon master atau pengontrol, berarti ini dua-duanya harus checklist ya. Tapi kalau misalkan kita akan menginstal ini di PC klien, Payeon masternya kita hilangkan checklistnya. Jadi hanya satu yang terchecklist, interception driver saja ya, kalau ini ada posisinya di PC klien. Kalau di PC master kita harus checklist kedua-duanya dengan Payeon masternya. Nah, ini karena kita akan menginstal di PC server, maka kita pilih dua-duanya kemudian install. Tunggu instalasi Payeonnya sampai selesai. Oke, kita pilih finish. Oke, setelah kita pilih finish ya, di sini ada yang umum yang harus kita setting pertama kali adalah yang awalnya logon authentication, kita pilih menjadi key file authentication. Nah, setelah kita pilih file key
authentication, kemudian kita pilih juga lokasi komputer ya, lokasi komputernya. Kebetulan ini saya sudah menggunakan, tapi kita coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, terhapus ya. Nah, di sini saya akan mencoba dengan kata Lab Sirojudin ya. Ini Lab Sirojudin. Setelah itu kita buat kunci autentikasinya ya. Klik, kemudian kita buat kuncinya. Kita ketikkan Sirojudin, kemudian kita okekan. Oke lagi. Nah, di sini terbuat dua kunci ya, ada yang privat, ada yang public. Nah, untuk yang privat kita abaikan. Kita akan menggunakan kunci yang public. Klik kuncinya, kemudian ekspor ya, ekspor kunci tersebut, kemudian simpan. Di sini ada folder key. Saya akan menyimpannya di sini kuncinya. Kuncinya adalah Sirojudin_public_key. Save. Oke. Kemudian kalau posisinya di PC client, untuk Payan configuration-nya atau konfiguratornya, ini di umumnya kita pilih juga sama ya, itu key file authentication. Kemudian masuk ke kunci, nanti kita pilih yang import ya. Jadi kita pilih yang import kuncinya, kemudian tadi simpan kuncinya di mana, atau kalau bisa dimasukkan dulu ke flash disk, baru import kuncinya ke sini gitu ya, di PC client. Kemudian lokasinya ini labnya harus sama persis ya, Sirojudin di sininya, supaya nanti di servernya itu terbaca gitu ya. Oke, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kita ini sedang berada di Payan configuration atau konfigurator ya. Di sini di lokasi komputernya, ini untuk nama PC-nya itu harus disesuaikan dengan disesuaikan dengan PC client, nama PC client yang tadi dibuat. Kebetulan PC client yang tadi saya buat itu ada dua. Yang pertama itu ada Cianjur ya. Yang ininya dikopikan saja supaya tidak salah. PC yang keduanya itu ada Sirojudin. Nah, kalau sudah, kita klik yes. Di sini sudah ada dua komputer yang
terkoneksi ke server ya. Oke, kita close dulu. Untuk melihat konfigurasi yang telah kita lakukan, kita bisa langsung membuka PineMaster dengan cara mendouble klik. Kemudian di sini ada nama labnya itu Sirojudin. Kita klik. Oke, di sini ada dua komputer yang terhubung. Di sini ada Cianjur, Acer Cianjur, kemudian ada Sirojudin, Lenovo Sirojudin ya. Jadi ada dua komputer yang terhubung dengan PineMaster gitu ya. Untuk melihat PineMaster ini berfungsi atau tidaknya, kita bisa lihat di kanan atas ini. Ini ada dua tampilan komputer yang sedang menyala. Ini merupakan tampilan yang ditampilkan dari PineMaster dari klien gitu ya. Jadi kita akan bisa memantau dua komputer ini. Dalam contoh ini ada dua komputer yang terpantau. Misalkan si siswa ini sedang melakukan apa, kita bisa lihat dari sini. Contoh kecil, nah, pertama-tama kita akan menggunakan menu tentang demo ya. Kita klik, kemudian share your own screen, full screen, kemudian ada for your own in window, ada share select user screen in full screen mode, dan lain-lain lah ya. Kita coba satu. Di komputer klien sedang loading ya, ini mungkin internetnya kurang bagus ya. Oke, kita stop untuk mode demo. Kemudian kita akan mencoba untuk demo kunci layar. Nah, ini dimungkinkan apabila nanti peserta didik kita tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kita sebagai instruktur, maka kita akan mengunci layar yang komputer yang mereka gunakan dengan klik lock. Maka pada komputer tersebut ini terkunci ya, jadi mereka tidak bisa menggunakan komputer yang mereka pakai gitu ya. Ini bisa dilihat untuk di komputer kliennya. Jadi ini modenya terkunci ya. Jadi kalau kita buka lagi mode kuncinya, maka layar mereka pun itu sudah bisa digunakan lagi ya komputernya. Berikutnya kita akan mencoba remote control ya. Coba menggunakan remote control, kita pilih komputer yang akan kita remote. Ini saya akan mencoba meremote control yang Cianjur ya, Acer Cianjur. Nah, ini tampilannya, dan kita masuk dan bisa browsing lewat PC kita dengan menggunakan PC klien yang dipakai gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kita masuk ke sini. Ini kita masuk di komputer klien ya, masuk di komputer klien. Kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan karena fungsi kontrolnya kita pakai gitu ya. Ini contohnya di komputer klien. Kalau misalkan kita dari server di close, maka di sana pun close juga gitu ya.
Oke. Kemudian untuk komputer yang satunya lagi, yaitu Lenovo Cianjur ya, yang sebelah sana, kita coba pakai remote control juga, apakah ini berfungsi. Oke. Ini tampilan komputer yang kedua ya. Ini sudah kita bisa kendalikan juga sama. Contoh, kita akan browsing juga di sini. Ya, misal kita masuk ke YouTube. Ya. Kemudian kita geser ke bawah. Di fungsi kontrol di komputer 2 pun atau di PC klien yang kedua pun ini berjalan ya. Ini kita close juga. Kemudian kita akan menggunakan fungsi lainnya. Contoh, kita akan memberikan pesan karena di komputer Lenovo Sirojudin ini sedang browsing. Misal kita akan memberi pesan, kita kirim pesannya menggunakan text message ya. Misal kita akan beri pesan, jangan nonton terus. Oke, kemudian kirim. Oke, maka di situ muncul pesannya jangan nonton terus ya. Oke, jadi di PC klien muncul pesan yang kita kirim gitu ya. Kemudian apakah si komputer Freon ini bisa mematikan komputer? Nah, kita akan coba dengan cara men-shutdown komputer klien di PC server ini gitu ya, atau di Freon Master. Kita klik, kemudian power shutdown ya. Maka komputer yang ada ini semuanya secara otomatis melakukan shutdown gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.